Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara membuat modul yang kedua ya. Nah, jadi kita membuat jurnal yaitu tentang filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, langsung saja simak video ini sampai dengan selesai ya. Nah, langkah yang pertama silahkan masuk ke dalam menu filosofi pendidikan ya dan pendidikan nilai yaitu pada modul yang kedua. Nah, kemudian kita lihat ke bawah ya. Nah, ini Bapak Ibu jika belum dijawab terlebih dahulu ya. Pelajari, kemudian nanti jika membutuhkan latihan pemahaman nanti akan saya sematkan di kanan atas. Dan juga untuk post test ini nanti akan saya sematkan di kanan atas ataupun di deskripsi video. Nah, di sini kita akan mengerjakan jurnal pembelajarannya. Langsung saja kita klik ya. Nah, kemudian di sini silahkan buka rincian. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silahkan baca terlebih dahulu ya untuk ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran. Nah, di sini kita lihat ya Bapak Ibu untuk ketentuannya, yaitu di sini dokumen aksi nyata ya yang dipilih. Kemudian di sini bisa berupa membuat rancangan ya. Jadi di sini rancangannya itu tentang pendidikan nilai ya Bapak Ibu ya, karena kita modul 2 itu tentang filosofi pendidikan dan juga pendidikan nilai. Kemudian disertakan refleksi dan juga umpan balik dari rekan sejawat ya. Nah, untuk dokumentasi itu opsional jadi tidak perlu disertakan ya. Namun jika ingin disertakan itu tidak masalah. Nah, kemudian itu dibuat dalam format PDF dan juga minimal 10 MB ya. Jadi tidak bisa untuk lebih dari 10 MB. Kemudian nama mahasiswanya, untuk penamaan nama mahasiswa, NIM, kemudian judul aksi nyatanya. Nah, ini untuk ketentuan mengunggah jurnal pembelajarannya. Nah, kemudian kita akan melihat untuk eh, aksi nyatanya dan juga kerangka yang akan kita buat. Nah, seperti biasa kita buatkan cover terlebih dahulu ya. Nah, di sini silakan buat cover ya untuk jurnal pembelajarannya agar nanti terlihat lebih bagus dan juga terlihat lebih rapi ya. Nah, jadi di sini saya buatkan jurnal pembelajaran, kemudian filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, kemudian di sini kode etik guru, apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur? Nah, kenapa saya memilih kode ini? Nah, nanti Bapak Ibu silahkan lihat di menu sertifikasi pendidik ya. Nah, jadi di sini ada tiga yang bisa Bapak Ibu pilih ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa untuk memilih filsafat Pancasila ya untuk topik satu ataupun topik dua ataupun di sini adalah topik tiga. Nah, untuk kali ini saya memilihnya itu yang topik yang ketiga. Nanti akan ada aksi nyata yang bisa nanti kita pilih ya. Nanti saya akan memberikan contohnya. Nah, kemudian setelah judul topiknya kita pilih, sini boleh disertakan untuk foto ataupun di sini logo LPTK ya. Ini bebas, jadi Bapak Ibu bisa gunakan yang mana saja. Kemudian nanti silahkan diberikan di sini biodata singkat ya, bisa nama, bidang studi, nomor UKG ataupun NIM Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada LPTK Bapak Ibu silahkan disertakan. Kemudian pendidikan profesi guru batch 3 tahun 2025. Nah, jika cover sudah selesai, kemudian kita masuk ke dalam kerangkanya ya. Nah, di sini adalah topiknya itu kode etik guru, apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur ya. Nah, ini untuk kerangka jurnalnya. Untuk kode etik guru ini bebas ya. Jadi ini bukan eh, hal yang baku untuk Ibu ikuti untuk kerangkanya. Jadi Bapak Ibu itu bisa membuat kerangka Bapak Ibu masing-masing. Misal, ya Bapak Ibu hanya menginginkan untuk dua ini saja. Nah, itu boleh ataupun 3, 4, 5 ataupun 6 ataupun 10. Nah, itu bebas ya. Jadi Bapak Ibu boleh untuk membuat kerangka yang seperti Bapak Ibu inginkan. Nah, saya mengambil kerangka ini dari buku ajar ya eh, di modul yang kedua. Nah, jadi saya mengambil kerangkanya itu dari sini ya, yaitu PPG bagi guru tertentu tahun 2025 untuk buku ajarnya, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai ini untuk yang jurnal yang untuk apa namanya eh, modul yang kedua ya. Ini ada 84 halaman. Nah, kemudian kita lihat di topik yang ketiga ya.
Nah, di sini ada topik yang ketiga yaitu kode etik guru, apakah perilaku guru sebagai unik perlu diatur. Nah, di sini ada materi-materinya ya. Nah, di sini ada materinya, apakah perlu kode etik profesi untukku ya. Nah, ini banyak sekali materi-materinya yang bisa untuk dipelajari ya. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu pelajari di ruang GTK ya pada menu sertifikasi pendidik ini semua yang Bapak Ibu pelajari. Nah, kemudian untuk aksi nyatanya, untuk aksi nyatanya itu ada di paling bawah ya. Di sini melakukan aksi nyata ya. Nah, di sini untuk aksi nyatanya, Bapak Ibu bisa memilih untuk salah satu ya. Nah, berikut pilihan aksi nyata yang dapat Bapak Ibu lakukan ya. Jadi, misal Bapak Ibu ingin membuat aksi nyata untuk jurnal pembelajaran itu tentang rancangan pembelajaran ya. Nah, itu bisa. Kemudian di sini ada yang lain lagi ya, ada tiga. Kemudian di sini ada sesi berbagi pemahaman di komunitas belajar. Nah, itu bisa ya. Jadi bisa yang mana saja ya. Kemudian mempromosikan kode etik guru di lingkup kerja. Nah, ini juga bisa. Nah, di sini saya akan memilih yang nomor 2 ya, yaitu melakukan sesi berbagi pemahaman Bapak Ibu mengenai materi kuliah ini dalam komunitas belajar yang Bapak Ibu ikuti. Nah, ini yang kita akan buat. Nah, sudah paham ya dari mana kerangka yang saya sertakan ini saya dapatkan. Kemudian di sini setelah membuat kerangka ya, jadi di sini karena saya memilih praktik baik ya, jadi di sini saya membuat rancangan praktik baik ya ataupun sharing ya. Rancangan sharing untuk praktik baik di komunitas belajar di sekolah saya. Kemudian di sini membuat refleksi dari rancangan aksi nyata untuk praktik baik ini. Kemudian umpan balik dari rekan sejawat. Nah, ini nanti saya akan sertakan dua orang ya untuk umpan balik dari rekan sejawat. Nah, ini semudah ini ya. Jadi jika ditanyakan apakah perlu dokumentasi, jika ada silahkan disertakan ya. Namun jika tidak ada juga tidak masalah. Nah, langsung saja ya saya isi terlebih dahulu, kemudian saya akan berikan contohnya untuk Bapak Ibu. Nah, di sini langsung saja ya sudah saya isi, kemudian saya akan berikan kepada Bapak Ibu contohnya. Nah, ini untuk covernya ini sudah diisi semuanya, ini sama tidak ada perubahan ya seperti yang tadi. Ini sama semuanya, dibuat simple saja, tidak perlu banyak pernak-pernik ya yang ditambahkan. Kemudian nanti silahkan lihat ke bagian isinya ya. Nah, di sini ada topiknya ya. Kemudian di sini kerangka jurnalnya sudah saya isi. Di sini saya membuat pendahuluan terlebih dahulu ya tentang kode etik guru. Nah, ini untuk yang materi pertama ya, apa perlunya kode etik profesi guru ya. Nah, di sini silahkan diisi sesuai keinginan Bapak Ibu ya. Ataupun kerangka yang sudah Bapak Ibu buat itu silahkan diisi ya. Yang terpenting itu tidak mengambil punya orang lain ya. Dalam artiannya seperti apa? Mengambil punya orang lain, di-copy, dihapus nama, kemudian diganti dengan nama Bapak Ibu. Nah, itu dipastikan akan terdeteksi untuk duplikasi ya. Nah, ketika sudah diisi ya seperti ini, kemudian ada etika dasar yang harus dijunjung guru sebagai pendidik ya. Nah, di sini ada rincian-rinciannya ya. Tidak perlu terlalu lengkap juga tidak masalah ya. Jadi bisa Bapak Ibu modifikasi sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kemudian di sini nomor 3 ada apa yang dapat aku lakukan sebagai guru. Nah, di sini ada 11 etika dasarnya ya. Kemudian di sini juga ada rencana tindakan etis pribadi. Kemudian ada di sini mari kita junjung kode etik guru menurut Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024 ya. Nah, jadi di sini kita lihat lagi. Kemudian di sini ada telaah kasus ya untuk pelanggaran kode etik guru. Ini ada di dalam buku ajar tadi. Di sini ada kasus Bu Pupung, Pak Dudung ya. Nah, ini ada di soal tryout ya. Soal post test keluarnya ya untuk Pak Dudung ini. Nah, kemudian di sini ada nomor 6 ya, kode etik dalam kerangka pendidikan nilai. Nah, ini bisa Bapak Ibu untuk membuatnya bagi yang ingin membuat rancangan pembelajaran. Ya, kemudian di sini kita lihat mari lakukan aksi nyata ya. Nah, ini yang saya eh, nampakkan di dalam buku ajar ya. Ada 3 di sini yang bisa dipilih. Kemudian di sini setelah membuat kerangkanya, di sini kita langsung saja membuat rancangannya ya. Nah, rancangan praktik baik di komunitas belajar di sini. Kemudian di sini rancangannya ya, topiknya itu di sini adalah kode etik guru dalam komunitas belajar. Nah, untuk judulnya di sini saya memberikannya menumbuhkan budaya etis dan profesionalisme guru melalui penguatan kode etik di komunitas belajar. Nah, di sini ada sedikit latar belakang yang ditambahkan ya. Kemudian di sini ada tujuan dari praktik baik ya.
Kemudian di sini ada sasaran kegiatannya ya, yaitu guru di sekolah ataupun komunitas belajar. Nah, kemudian di sini ada bentuk dan langkah-langkah kegiatannya ya, apa yang Bapak Ibu lakukan ataupun praktik baik seperti apa. Di sini mulai dari persiapan, kemudian pembukaan dan orientasi, kemudian di sini ada diskusi kelompok, kemudian praktik refleksi etika ya ataupun case study. Kemudian di sini ada penyusunan komitmen bersama dan juga di sini ada tindak lanjut dan juga evaluasi. Kemudian kita lihat lagi ya, di sini ada nilai-nilai yang diperkuat ya. Kemudian di sini ada indikator keberhasilan ya. Apa saja yang menjadi keberhasilannya ya. Jadi dilihatnya dari indikator. Kemudian di sini ada dampak yang diharapkan, kemudian dokumentasi dan publikasi. Kemudian di sini ada refleksi pribadi pendidik. Nah, ini nanti yang nanti akan ditambahkan di akhir ya. Nah, kemudian setelah membuat rancangan untuk praktik baiknya, di sini langsung saja membuat untuk refleksi rancangan aksi nyatanya. Jadi silahkan nanti ini minimalnya itu 300 kata ya. Itu minimal Bapak Ibu ya untuk mencegahnya butuh perbaikan ataupun tidak tervalidasi jurnal Bapak Ibu. Nah, sudah ada untuk peringatannya bahwa ini harus diisi minimal 300 kata ya. Jadi Bapak Ibu silahkan merangkai kata ya untuk membuat refleksi ini. Nah, jadi setelah refleksi ini dibuat ya, yang terakhir itu ditambahkannya adalah umpan balik ya. Nah, jadi umpan balik ini ditambahkan ya. Yang terakhir di sini saya menambahkan 2 orang ya. Nah, nanti silahkan dituliskan nama dari guru yang ada di sekolah Bapak Ibu ataupun anggota dari komunitas belajar. Nah, ingin ditambahkan foto juga boleh ya untuk dari guru tersebut. Ya, di sini misal namanya siapa, guru A ataupun guru B. Ataupun di sini guru C ya. Jadi boleh 2, 3, 4 ya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Kemudian di sini umpan baliknya kemudian disertakan juga nanti sarannya ya sedikit ya. Nah, kemudian di sini ada yang kedua ya. Nah, jadi umpan balik dari rekan sejawat yang kedua sama juga seperti di atas ya. Nah, ini nanti silahkan diisi ya. Nanti diminta untuk umpan balik dari rekan sejawatnya. Nah, sudah selesai ya untuk contoh jurnal dari modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Kemudian setelah selesai seperti ini, itu di-convert ke dalam PDF. Caranya seperti apa? Klik di menu file ya. Klik di menu file. Nah, kemudian pilih Save As ya di sini. Pilih Save As. Nah, kemudian di sini pilih Browse. Nah, kemudian pilih lokasi penyimpanan ya untuk jurnal pembelajarannya. Nah, di sini silahkan diisi dengan nama, kemudian NIM dan juga di sini diisi dengan judul aksi nyatanya ya. Di sini adalah kode etik guru ya, kode etik guru. Nah, di sini kemudian pilih ke PDF ya. Setelah dipilih ke PDF, kemudian di sini diklik simpan ya, save. Nah, kemudian sudah selesai ya untuk dikonvert ke PDF ya. Nah, ini sudah bisa untuk diupload ke dalam jurnal pembelajaran ya. Nah, ini sudah selesai ya sampai akhir. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal upload saja ke dalam jurnal pembelajarannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki ya kebingungan ya ataupun sulit dalam membuat jurnal, itu nanti silahkan hubungi admin Telegram Pak Guru Wali. Dengan cara apa? Dengan cara klik link yang ada di deskripsi, kemudian klik gabung di Telegram. Kemudian silahkan hubungi admin Telegram Pak Guru Wali ya. Nanti silahkan klik pesan yang disematkan. Kemudian hubungi admin Adi untuk dibantu dalam pembuatan jurnalnya. Nah, terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.